Halo, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat terus ya. Ini hari Minggu sore sambil lihat-lihat koleksi bunga yang Fani punya. Gimana ya? Kayaknya seru deh kalau hari ini kita tuh masak-masak ya, sambil menikmati waktu di sore hari. Kebetulan di kulkas ada bahan untuk masak mie kuit hiao. Jadi kita fungsikan aja langsung. Oke, nanti resepnya Fani taruh di deskripsi ya. Deskripsi box. Oke, stay terus ya. Oke, jadi karena kita mau masak mie kuit hiao, jadi bahannya sendiri yang pertama itu adalah mie kuit hiao. Oke, lanjut ke cabean, ini bumbu halus ya, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Tapi kalau nggak mau pedes, boleh nggak pakai cabai rawit. Oke ya. Terus kita lanjut ke, nah ini bahan penting, ini telur 2 butir aja. Ini paling penting ini. Kalau masak kue tiaw itu wajib ada telur. Oke, lanjut. Terus ini topping sosis ya. Boleh diganti pakai udang, boleh pakai bakso, apa aja boleh, ini opsional. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, ini daun bawang, ini nanti kita letakkan di paling akhir. Oke, selanjutnya ini ada garam ya. Terus yang tengah ada lada bubuk. Oke. Lada bubuk, garam. Terus ini penyedap rasa. Kalau nggak mau pakai penyedap rasa boleh juga. Oke. Dan ini yang terakhir dan paling penting juga, yaitu kecap manis. Oke. Sekarang kita haluskan dulu bumbu-bumbu halusnya untuk dihaluskan ya. Cabai merah, bawang putih, cabai rawit. Nah, ini sekarang kita mulai masak dan perhatikan stepnya. Oke. Ini kalian wajib perhatikan stepnya. Oke. Kita tuangkan minyak sedikit aja. Atau tergantung selera kalian ya. Tapi lebih baiknya sedikit aja, karena minyak juga enggak terlalu bagus kalau terlalu banyak. Oke, kita biarkan agak panas dengan api sedang ya. Dengan api sedang, jangan api yang terlalu besar. Lalu selanjutnya ini bumbu yang tadi yang sudah kita haluskan. Oke. Sekali lagi, kalian harus tetap pastikan dan tetap perhatikan step-stepnya. Ini menggunakan bumbu halus yang sangat simpel ya, karena cuma cabai merah, bawang putih, dan cabai rawit. Jika nggak mau pedas, jangan tambahkan cabai rawit. Lalu tambahkan garam sedikit sesuai selera kalian. Oke. Tambahkan lada bubuk sedikit. Jangan terlalu banyak karena tadi kita udah pakai cabai rawit, jadi sudah terasa pedas ya. Lalu di sini Fani tambahkan penyedap rasa.
biar ada rasanya. Tapi kalian kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak usah tambah penyedap rasa. Oke. Kalian tambahkan sedikit air biar bumbunya segera matang, sedikit aja ya. Nanti kalau belum matang juga bisa ditambahkan lagi airnya. Oke. Lalu kita tambahkan sosis ya. Boleh diganti dengan udang atau bakso. Kebetulan Fanny yang ada cuma sosis, jadi pakai sosis aja. Tapi kalau kalian nggak punya juga nggak apa-apa, karena ini dijamin tanpa tambahan apapun. Maksudnya tambahan sosis, udang atau bakso pun ini udah enak. Nah, Fanny tambahkan air sedikit biar jangan sampai bumbunya gosong. Aduk-aduk aja terus sampai bumbunya udah tidak berbau. Cabai lagi sampai bumbunya matang. Dan saatnya tambahkan kecap manis. Ini salah satu penentu supaya rasanya juga enak ya, kecap manis. Dan di saat kalian tambahkan kecap manis itu rasanya wanginya itu udah wah, super wangi. Oke, kalian wajib coba ini di rumah. Oke, selanjutnya Fanny tambahkan 2 butir telur. Kenapa Fanny tambahkan telur sekarang di saat mie kue tiaonya belum masuk? Ini untuk menghindari bau amis, karena dengan telurnya bercampur dengan bumbu itu dijamin nanti hasilnya tidak akan berbau amis. Tapi itu tergantung selera kalian masing-masing ya. Kalau kalian sukanya pada saat dimasukkan kue tiaw baru ditambahkan telur, ya boleh juga. Tapi ini cara yang Fanny pakai supaya hasilnya tidak bau amis. Oke, sekarang kita masukkan mie kue tiaonya, kita aduk-aduk
Oke, jika kalian tidak sabar pada saat Fanny mengaduk-aduk, boleh kalian skip dan langsung ke akhir video aja. Karena di sini tinggal kita tambahkan daun bawang aja nanti di akhir ya. Dan ini hanya proses mengaduk. Dan perlu kalian perhatikan pada saat proses mengaduk ini harus benar-benar kita aduk supaya jangan gosong di bagian bawahnya, karena telur itu membuat dia cepat matang ya. Dan di sini kalian lihat, jika kue tiaw dan telurnya belum nyatu, itu tandanya belum masak. Oke. Koreksi rasa, di sini bisa koreksi rasa. Dan Fanny tambahkan kecap lagi ya, kecap manis, karena menurut Fanny ini masih terlalu pucat. Nanti kalian bisa koreksi rasanya. Jika belum terasa, kalian boleh tambahkan garam, atau bisa juga kalian tambahkan penyedap rasa. Diaduk-aduk terus supaya bagian bawah jangan sampai gosong. Mungkin ada yang bakal lengket. Nah, di sini kita udah lihat ya, antara telur dan kue tiawnya udah menyatu. Itu tandanya sudah masak. Yang terakhir, masukkan daun bawang. Mungkin bagi yang suka daun bawang boleh ditambahkan lagi ya.
Oke, akhirnya sudah masak. Ini sekarang mau Fanny plating. Ya gitu nggak sih bahasanya? Istilahnya kita letakkan ke atas piring. Lalu nanti kita akan coba. Dan ini hasilnya. Berhubung di rumah itu nggak ada yang bisa dijadikan topping, maksudnya ya nggak cocok maksudnya untuk dijadikan topping, jadi ya udah ya polosan gini aja, nggak ada toppingnya. Oke deh, ini mau Fanny cobain. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, mari kita coba. Dan ternyata rasanya kepedesan guys. Fanny kira cabai rawit segitu aja nggak bakalan pedas, ternyata pedas. Oke ya, resepnya udah Fanny masukkan ke deskripsi box. Kalian wajib coba di rumah, wajib coba, dijamin kalian bakalan suka. Maaf ya jika ada yang kurang-kurang dari video Fanny. Semoga kalian tetap sehat dan makasih udah nonton. Assalamualaikum.